Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, soleh dan soleha? Semoga doa ibu, anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah puasa di hari yang keempat ini. Semoga tetap semangat, tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan mengikuti pembelajaran. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari keutamaan makan sahur. Jadi, kenapa kita berpuasa harus makan sahur? Sebelum kita pelajaran ini, maka mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak ibu sekalian, ini ada anjuran makan sahur baik dari Allah maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, anjuran makan sahur ini berada di surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama minal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar atau sebelum subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam atau waktu maghrib. Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ada hadis Nabi Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Dari kedua dalil ini kita sudah jelas, sudah paham bahwa sahur merupakan perintah atau anjuran baik dari Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahur merupakan sunnah hukumnya. Apa sih keberkahan dalam hadis tersebut mengenai sahur? Nah, ini yang akan kita bahas ya, keberkahan dalam sahur. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa. Sudah pasti ketika kita sahur, maka tubuh kita saat berpuasa itu akan semakin kuat atau lebih kuat dibanding yang tidak makan sahur. Yang kedua, termotivasi untuk rajin beribadah. Kita tahu bahwasanya sahur ini waktunya sebelum subuh ya anak-anak, sehingga disitulah kita dekat dengan Allah, banyak beribadah, banyak zikir, baca Quran, sehingga kita bangun untuk makan sahur itu termotivasi. Selain berpuasa juga, keberkahan dalam sahur ini merupakan motivasi untuk rajin beribadah. Dan yang ketiga, termotivasi untuk berzikir dan berdoa waktu yang mulia. Nah, tadi adalah waktu sahur adalah waktu yang mustajabah, waktu di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat-sangat dianjurkan waktu sahur perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala apa yang kita harapkan, baik urusan duniawi maupun akhirat. Dan yang keempat, keberkahan dalam sahur adalah termotivasi untuk ampunan dosa. Selain bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini menurut hadis Nabi juga adalah bulan pengampunan dosa. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di waktu sahur, maka insya Allah akan mengampuni
dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, kapan sih kita boleh sahur? Maka sesuai dengan hadis Nabi, ya jalun nas bi khairi ma ajalul fitr wa akhirus sahur, yang artinya senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Jadi sunahnya yang diajarkan Nabi ketika kita berbuka untuk segera melaksanakan. Ketika mendengar azan maghrib langsung berbuka puasa, jangan melakukan aktivitas yang lain, harus membatalkan puasanya terlebih dahulu. Kemudian yang disunahkan juga mengakhiri makan sahur, artinya makan sahur lebih baik diakhiri sebelum subuh. Jadi batas sahur itu adalah azan subuh. Kalau di kita ini terkenal biasanya imsak 10 menit itu sebelum subuh, itu hanya batasan. Hati-hati karena sebentar lagi akan subuh. Dilarang makan atau minum itu ketika masuk azan subuh. Maka ketika azan subuh kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum. Ketika Nabi sahur itu adalah sekitar 20 sampai 30 menit sebelum subuh. Maka jangan tinggalkan sahur. Keberkahan sahur juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyaha barokatun a'taakumullahu iyaha fala tada'uhu." Sesungguhnya dia adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, maka jangan kalian meninggalkannya. Bahkan hanya untuk seteguk air saja kita bangun, maka kita sahur walaupun dengan seteguk air saja. Nah, maka puasa kita jangan sampai tidak makan sahur. Karena orang-orang Yahudi berpuasa juga menurut riwayat Nabi, itu mereka berpuasa tetapi mereka tidak makan sahur. Tetapi kita sebagai orang Islam sunnah untuk melaksanakan makan sahur. Nah, inilah pembelajaran tentang makan sahur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga dapat kita jalankan di puasa kita di hari-hari ke depan. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Dari Ibu cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata.